Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rosiana, mahasiswa semester 2 PGMI STIM Filolo Subang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Fikih Ibadah yang diampu oleh Bapak Muhammad Zaki Akbar Hasan MPD, yaitu mengenai tentang pengurusan jenazah. Kewajiban yang harus dilakukan terhadap mayit seorang muslim ada 4 hal, yaitu memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, dan mengkuburkan. Yang belum disertakan adalah membawanya ke kubur. Ketika baru meninggal, dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal. Ketika memejamkan mata jenazah, tidak ada zikir atau doa tertentu yang berdasarkan dalil yang sahih. Mendoakan kebaikan jenazah. Yang pertama adalah tentang memandikan mayit. Hukum memandikan mayit adalah fardu kifayah. Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Lebih diutamakan jika kalangan kerabat mayit. Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Karena kecuali suami istri terhadap istri atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajibnya menjaga aurat, kecuali bagi anak yang berusia kurang dari 7 tahun maka boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan. Perangkat yang dibutuhkan untuk memandikan mayit diantaranya yang pertama ada sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis dan kotoran atau penyakit. Yang kedua masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Yang ketiga, sponge atau penggosok untuk membersihkan badan mayit. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Yang kelima, ada daun sidar atau bidara jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan shampoo. Yang keenam, ada ember sebagai wadah air. Yang ketujuh ada ember sebagai wadah air kapur barus. Yang kedelapan ada gayung. 9 ada handuk. 10 ada kain untuk menutup aurat mayit. Yang ke-11 ada plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayit. Yang ke-12 ada gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Cara memandikan mayit yaitu yang pertama melemaskan persendian mayit. Yang kedua melepaskan pakaian yang melekat di badan. Jika susah dilepas maka boleh digunting. Yang ketiga ada menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak pakai kain. Yang seterusnya ada mengkafani jenazah. Mengkafani hukumnya sebagaimana memandikannya yaitu fardu kifayah. Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang lainnya hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Idza kafana ahadukum falyuhassin kafana. Yang artinya, apabila seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wala tuhannituh wala tukhammiruhu ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Artinya, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kain kafan untuk mengkafani lebih utama diambil dari harta mayit, dan semua biaya pemakaman atau pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta mayit daripada untuk membayar hutangnya. Jumhur ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan 5 kain kafan. Namun hadis ini lemah, maka dalam hal ini perkaranya boleh hanya dengan 3 helai. Namun 5 helai lebih utama, dan untuk laki-laki menggunakan 3 helai kain kafan. Teknis mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Bentakan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut dan beri
menambahkan bukhur pada kain lapis pertama atau wewangian. Yang kedua, terusnya bantangan kain kafan lapis kedua, terus juga sama beri buhur atau wewangian. Terus bantangan kain kafan yang ketiga, terus beri juga buhur sama atau wewangian. Setelah kain kafan dibentangkan, mau 3 ataupun 5, setelah itu letakkan mayit di tengah kain kafan, terus tutup kain kafan dari sisi kiri ke kanan, dari kanan ke kiri secara bertahap dari lapis kelima, keempat, 3, 2, 1 atau 3, 2, 1. Setelah itu ikat dengan tali yang tadi sudah dibentangkan. Sekarang masuk ke rukun sholat jenazah, yaitu rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama ada niat, yang kedua ada 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat Nabi SAW setelah takbir kedua, yang keenam ada mendoakan mayat setelah takbir ketiga, yang ketujuh salam. Setelah itu ada menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah minimal adalah lubang yang menutup aroma mayat dan melindunginya dari binatang buas. Cara menguburkan jenazah yang sempurna adalah galian setinggi orang berdiri dan membentangkan tangannya ke atas. Itu berarti ukurannya adalah 4,50. Sunnah menguburkan yaitu disunahkan agar menambah panjang dan lebarnya, terus wajib menghadapkan mayat muslim ke kiblat. Mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang pengurusan jenazah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.